Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gisting Mengaji Masjid Al-Munawarah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bertemu di podcast Gisting Mengaji. Di hari ini hadir bersama saya, Bapak Heni Susilo. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat pokoknya. Sehat dan semangat ya, Pak ya. Iya. Nah, dan spesial ini, Pak, untuk podcast ini ada kopinya, Pak, hari ini. Wih, kopi apa ini? Nah, ya ini Allah. kopi asli Tanggamus ini sepertinya. Nah, nanti bisa kita Sayang. cicipi kalau sudah agak hangat ya, Pak ya. Siap. Pak Heni, alhamdulillah sehat dan bisa hadir, Pak, di studio podcast Gisting Mengaji ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Siap. Dengan aktivitas keseharian Pak Heni yang cukup padat, dengan kegiatan aktivitas sehari-harinya, kemudian juga dengan masyarakat. Nanti kita akan banyak mengobrol. Pak Heni, mungkin bisa Pak, perkenalan dulu, Pak. Mungkin sebagian masyarakat kita ada yang belum mengenal Pak Heni secara mendalam, juga mungkin bisa dijelaskan domisili, Pak. Siap. Domisili dan tempat tugas atau bertugasnya di mana dan aktivitasnya seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Bambang yang saya hormati, sahabat Gisting Mengaji yang saya hormati, yang berbahagia. Ya, mohon berkenannya nama saya Heni Susilo. Heni Susilo. Ya, bukan orang jauh, orang sini saja, orang Gisting. Gisting. Asli Gisting, Pak. Asli Gisting. Asli. Kalau tepatnya di RT 03 RW 01 Pekon Kuta Dalam, Kecamatan Gisting. Wah, lengkap itu ya, Pak ya. Lengkap sekali. Nah, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Oh, Lampung. Kalau Lampung gimana ininya, Pak? Apa namanya? Apa? Lambangnya ya. Lambangnya, biasanya Pak, ya? begini dia, Lampung. Iya. Kalau kita Tanggamus, Pak, ini ya, Pak ya. Tanggamus begini. Ya. Ada lagi, Pak, sebenarnya, Pak. Apa Gisting, lagi? Pak. Oh, Gisting. Nah, Gisting itu kemarin sudah kita mulai familiarkan itu, Pak. Oh iya. Seperti ini, Pak. Nah, ini G kalau dari sini, tapi kalau dari depan terus begini, Pak. Oh begitu. Kanan di atas ini, jadi kalau ini bentuknya G, Pak. Walaupun ini belum. Bukan begini. Bukan, Pak. Ini begini. Jadi belum familiar, Pak. Tapi akan coba kita familiarkan. Jadi ada Lampung, ada Tanggamus, ada Gisting. Ada Gisting. Nah, baru biasa. karena G-nya ini, Pak. Kita baru kemarin sampaikan ketika dengan Camat Gisting. Siap. Jadi itu tempat tugas, Pak. Ya, kalau tempat tugas saya alhamdulillah diamanati oleh masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, di Dapil 4 Provinsi Lampung ini. Dapil 4 ya. Duduk di DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan amanah dari fraksi saya saat ini di Komisi 2. Komisi 2 besarnya ya, Pak? Komisi 2 itu tentang ekonomi, tapi di dalam ekonomi itulah ada perkebunan, pertanian, kehutanan, ya banyak. Dari Itu mencakup empat hal tadi, Pak ya. Oh, ada beberapa hal lagi, ada 17 atau 18. Tapi garis besarnya itu tadi ya. Jadi ekonomi, UMKM, pariwisata sampai di dalamnya. seperti itu ya, Pak ya. Iya. Bahasanya ya. Jadi tuntutan untuk kemudian juga bisa paham, tahu, menguasai itu luar biasa. Dan itu 3 kabupaten ya, Pak ya. 3 kabupaten. 3 kabupaten. Jadi dapilnya. Tapi kalau wilayah kerjanya ya Lampung. Lampung ini ya, karena memang wakil rakyat seluruh Lampung ini, Pak ya. Siap, memang ya, betul. dapilnya tadi di 3 kabupaten. Tapi harus memenuhi aspirasi dari seluruh Lampung di 15 kabupaten dan kota ya, Pak. Iya. Dan kota. Nah, ada tidak sih, Pak, sebagai anggota legislatif? Iya. Ya, anggota dewan. Ya. Orang-orang lebih mudahnya ngomong anggota dewan ya, Pak ya. Ya. Daripada ngomong anggota legislatif ya. Pak Dewan. Oh, Pak Dewan. Nah, itu ada nggak sih, Pak, visi misi pribadi? Kalau visi misi partai politik jelas ada ya, Pak. Iya. Tapi visi misi sebagai seorang anggota legislatif, Pak, mungkin bisa disampaikan, Pak. Iya, memang karena saya juga menjabat juga baru kali ini, baru periode ini dan langsung di provinsi, memang ya banyak yang harus saya persiapkan terkait dengan visi misi di saya sebagai anggota DPRD di Provinsi Lampung ini.
Yang jelas ya tidak muluk-muluk. Saya ingin jadi anggota DPRD Provinsi Lampung ini yang merakyat, aspiratif, responsif, dan inspiratif. Wah, ada 4 ya Pak ya. Tapi memang berat, tapi ya Berat, itulah ya. cita-cita saya. Artinya harus punya visi dan misi ya. Nah, upaya Pak, jelas visi, sebuah pandangan ke depan, kemudian ada misi-misinya kan untuk bagaimana mencapai ya, walaupun berat tadi, tentu sebagai sebuah amanah yang berat. Nah, bagaimana Pak upaya-upaya sebagai anggota dewan Pak? Iya. Jadi upaya-upayanya selain secara kelembagaan di DPRD itu juga kemudian difasilitasi dengan kegiatan ya istilahnya reses itu, serap aspirasi. Maka ketika serap aspirasi itu juga kemudian kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat, bersama dengan masyarakat, hadir yang kemudian berbagai kegiatan ya Pak? Berbagai kegiatan. Dan selain itu secara personal saya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung itu juga saya punya moto untuk kemudian selalu hadir dan mendengar, hadir di tengah-tengah masyarakat dan mendengar apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan juga menjadi info yang kemudian penting bagi masyarakat. Hadir mendengar. Dari situlah kemudian kita juga akan ya bisa kemudian tahu segala sesuatu yang kemudian menjadi permainan di bawah ya Pak ya. Kondisi yang ada di masyarakat begitu. Ya, jadi merakyatnya itu tadi mudah-mudahan seperti itu. Ya mudah-mudahan terus ya Pak. Jadi artinya tidak kemudian merasa sebagai pejabat gitu Pak ya. Kemudian ketika ada masyarakat mendekat tidak membatasi diri enggak ya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi karena memang ya saya tumbuh besar dari kalangan teman-teman seperti itu. Dari masyarakat. Saya tumbuh besar dari buruh, dari karyawan, dari pedagang kaki lima. Itu teman saya itu yang lagi nonton juga itu teman di yang ngopi juga ya Pak? Oh iya, yang ngopi juga, ngopi Hidayatullah. Iya. Jadi Pak, ini ada jalan sedikit Pak. Pernah nggak Pak dulu ketika masih sekolah Pak, tercetus pengen jadi anggota dewan gitu Pak? Ada nggak yang namanya, kan dulu sering Pak ditanya misalnya anak-anak sekolah itu kan, cita-citamu apa gitu Pak? Ada nggak terbersit Pak anggota dewan gitu Pak? Saya belum pernah mimpi jadi anggota dewan itu, belum pernah mimpi dari kecil tuh belum pernah mimpi. Karena kayaknya ya kalau kala itu ketika saya mencita-citakan anggota dewan ya bagai pungguk merindukan bulan. Karena memang rata-rata anak-anak itu kalau ditanya kan profesi ya Pak ya. Kalau ditanya cita-cita kan dokter, pilot, guru ya yang biasa disampaikan ya. Nah, kemudian ini Pak, kita lebih lagi pada tugas, fungsi. Kadang banyak masyarakat ini kan belum paham Pak terhadap tugas dan fungsi anggota legislatif. Nah, itu apa sih Pak sebenarnya tugas dan fungsi legislatif, apalagi di tingkat provinsi Pak? Iya. Jadi tugas fungsi anggota DPRD itu sebenarnya hanya ada tiga fungsi, tiga tugas yang kemudian melekat kepada mereka, yaitu fungsi pengawasan. Satu pengawasan ya Pak? Iya, pengawasan terhadap berbagai kondisi, berbagai kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi. Eksekutif ya Pak ya? Ya. Eksekutif ya. Kemudian yang kedua juga selain pengawasan, dia juga budgeting bersama dengan pemerintah daerah, membuat anggaran bersama begitu. Itu yang digunakan di pemerintahan itu ya Pak ya, di masyarakat ya. Yang kemudian nanti sampai terbentuk dari perencanaan anggaran itu sampai kemudian nanti terbentuk menjadi fungsi yang ketiganya diantaranya yaitu legislasi. Ya, membuat peraturan daerah dan lain sebagainya begitu. Dan anggaran ketika sudah disahkan maka kemudian itu nanti akan menjadi peraturan daerah Provinsi Lampung. Jadi ada tiga fungsi itu Pak ya. Jadi ketika budgeting semua sudah dianggarkan ke masing-masing pos, terus ada pengawasan tadi ya Pak ya? Iya, harus ada pengawasan. Pengawasan supaya kemudian berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Harus on the track sesuai dengan perencanaan sebelumnya, begitu, sehingga tidak ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Nah, tingkat provinsi Pak, apakah juga berkaitan Pak dengan kepala daerah di kabupaten Pak, tingkat 2 itu apakah ada hubungannya atau vertikal atau seperti apa Pak dengan kepala daerah? Kalau provinsi kan jelas ke gubernur ya Pak ya?
Artinya penguasa gubernur. Apakah juga kepada kepala daerah seperti bupati dan wali kota, Pak? Ya, kalau bersinerginya, ya berkomunikasi, bersinergi itu tetap dilakukan ya. Tetap harus ada apa namanya proses kerja untuk kemudian bersinergi, berkomunikasi dari apa-apa yang ada di provinsi yang kemudian menjadi kebijakan, yang kemudian jadi pengawasan, yang kemudian jadi penganggaran dan lain sebagainya, juga akan menyerap kebutuhan informasi yang memang masyarakat di tingkat kabupaten, karena memang bagaimanapun juga dapilnya juga berbasiskan dari kabupaten itu. Ya, harus bersinergi begitu. Ya, sinergi ya. Jadi saling dengan support, berbagai saling pihak dukung ya, untuk kemudian ya benar-benar menjadi kemanfaatan bersama dari program-program itu. Nah, terkait dengan bidang komisi ya Pak ya. Iya. Bagi komisi tadi disebutkan di awal Pak ini diberi amanah di Komisi 2. Ya. Nah, Komisi 2 ini lebih pada membidangi apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Kalau bingkai besarnya itu terkait dengan ekonomi. Ekonomi ya. Jadi tapi di situ ada satuan perangkat kerja yang di situ ada membidangi terkait dengan masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, UMKM, pariwisata itu. Jadi banyak ya Pak ya. Nah, masa pandemi ini kan agak terganggu nih Pak, ekonomi, baik tadi salah satunya adalah UMKM dan pariwisata Pak. Ini bagaimana Pak anggota legislatif ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk bisa mengangkat kembali masa-masa terpuruk kemarin nih Pak. Seperti apa Pak? Ya, pertama kita suasana ini itu ya dirasa oleh semua pihak, hampir semua pihak, bahkan kita sendiri juga di DPRD juga ya merasakan itu begitu. Dan pertama ini menjadi keprihatinan kita dan mudah-mudahan segera selesai, segera lepas keterpurukan ini, kondisi ini, pandemi ini juga segera selesai. Dan berikutnya yang kemudian juga harus kita sampaikan, lakukan itu juga selain kemudian ayo bersama-sama bangkit dan masih tetap punya semangat, ya ada hal-hal yang memang kemudian harus kemudian kita lakukan untuk kemudian bangkit, untuk kemudian punya semangat baru itu tadi. Tapi kalau kemudian kita juga hanya meratapi kondisi mengeluh saja, ya Pak ya? Iya, udah bukan solusi kalau terus meratapi kondisi, mengeluh bukan solusi. Dan saya yakin setiap kita dapati sesuatu yang itu menjadi ujian kelelahan kita, ujian kelemahan kita, keterhimpitan kita, maka di situ juga akan ada peluang yang kemudian akan meng-up kita, ada solusi yang kemudian juga akan meng-up kita. Ya ini Pak, masuk ini kalau kami lihat nih, Pak ini kadang-kadang berkunjung ke pedagang-pedagang kecil Pak. Nah itu apa Pak yang disampaikan? Mungkin ada obrolan-obrolan, kemudian mungkin sebagai bentuk mendukung UMKM tuh Pak. Mungkin ada jajanan kecil ya Pak ya, yang di masyarakat itu Pak. Ya, pertama mereka itu butuh perlindungan, para pedagang kecil, UMKM, dan saya sendiri juga di Tanggamus ini punya binaan paguyuban pedagang keliling. Pedagang keliling ya. Punya paguyuban, jadi diminta untuk jadi pembina mereka, karena memang mereka butuh pembinaan, sehingga apa yang mereka lakukan itu betul kemudian ya aman dagangan mereka, ya sehat dagangan mereka, dan memang ya itu ya sayang banget karena memang saya juga pernah jadi seperti mereka. Jadi seperti mereka. Salah satu cara membantu mereka itu berarti ya dengan cara membeli dagangan mereka itu Pak. Membeli dagangan mereka, membina mereka, memberikan pengarahan ke mereka sehingga mereka juga tidak diidentikan kepada aduh ini dagangannya nanti nggak sehat. Nah, kita akan hadirkan untuk membina mereka dari dinas kesehatan, dari yang berkapasitas terkait dengan kesehatan, untuk membina mereka supaya dagangannya juga dagangan yang sehat, bersih dan lain sebagainya. Higienis dan sebagainya. Ya. Kemudian Pak kan permasalahan ekonomi, apalagi tadi kaitannya dengan pertanian ya Pak ya. Iya. Karena
petani kan mengeluh bibit mahal, ya Pak ya. Ya, betul. Pupuk lebih mahal, kemudian ketika panen tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Nah, itu bagaimana Pak? Adakah regulasi yang kemudian mengatur tentang hal-hal seperti ini, karena memang kadang-kadang di ujungnya Pak, ketika panen kemudian harganya anjlok itu sudah seperti apa Pak? Advokasinya, bentuk ininya Pak. Pertama, kalau bentuk advokasi yang kita lakukan jelas langsung masuk kepada fungsi kita sebagai DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan tadi ya Pak ya. Kenapa sampai terjadi ini, begitu kan? Kenapa sampai terjadi ini? Kadang langka juga itu Pak. Ya, maka kemudian ketika sudah terjadi pengawasan, bisa jadi kita temukan sumbatan-sumbatan atau titik-titik yang kemudian di situ menjadi sebab kondisi itu. Kondisi itu. Jadi kita dicari satu persatu apa penyebabnya tadi itu Pak ya. Tapi memang karakter masyarakat kita itu karakter masyarakat yang punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Jadi survival ya Pak. Survivalnya itu luar biasa. Luar biasa. Artinya ketika sesuatu itu mungkin mahal nggak ada, sesungguhnya kita juga sudah diajarkan dengan pupuk langka atau pupuk kurang. Maka kita solusinya sudah diajarkan dengan pupuk organik dan lain sebagainya, dan mulai harus berinovasi kreatif ya. Dan bahkan ketika hasil produksinya juga murah, maka dulu kita diajarkan juga dengan istilah agribisnis pertanian. Jadi kalau petani kadang-kadang dapat hasilnya ya saat panen itu, tapi kalau pedagang tiap hari panen. Terus ada nggak nanam ya Pak ya? Iya, nggak nanam tapi tiap hari panen, itu kayak yang lagi nonton itu kan. Pak, sebenarnya kita harus ngopi dulu Pak. Oh iya sih. Ini sudah siap. Untuk menyelesaikan ngopi dulu Pak. Jangan sampai dingin kopinya. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya Allah, suaranya. Enak ya Pak ya? Suaranya tuh gitu. Enak nih Pak ya. Ini baru kali ini Pak ada kopi nih Pak di podcast Gisting Mengaji nih Pak. Ya mungkin ini Pak. Nah, kita lanjutkan nih Pak, karena kita sudah ngopi nih ya. Kan cocok ya Pak ada kopinya ya? Cocok. Apalagi kopinya itu pakai gelas yang jernih, jadi kelihatan. Lihat kopi bener ya Pak ya? Oh iya, nah ini Pak. Nah kadang Pak, masyarakat ya Pak, masyarakat itu kadang kan bingung, atau mungkin ada juga yang mungkin segan. Wah Pak Dewan mau negor bingung ya Pak ya. Mungkin agak enggak, ya mungkin karena segan atau mungkin malu dan sebagainya. Ini masyarakat tuh kadang-kadang bingung cara menyampaikan aspirasi Pak. Pengen ngomong tapi kok nggak berani, seperti apa? Mungkin cara apa saja Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik secara langsung kepada wakil-wakil dari daerahnya ataupun kepada anggota pada dewan perwakilan rakyat yang ada di provinsi Pak. Caranya mungkin selain ada berbagai cara Pak. Ya, pertama kalau secara formal kelembagaan bisa datang masyarakat itu ke DPRD, baik ke fraksi maupun ke komisi. Itu bisa ya Pak ya, meminta waktu ya Pak. Hanya yang seperti itu kadang-kadang juga masyarakat mau masuk ke kantor DPRD yang sesungguhnya itu adalah gedung mereka juga kadang-kadang segen juga. Oh iya. Gitu kan. Tapi yang kemudian saya sambut berikutnya karena melihat kondisi yang begitu, maka ya saya terus seperti yang saya bilang di awal tadi itu, saya ingin terus hadir dan mendengar. Maka dengan seperti itu maka ya dengan leluasa mereka bisa menyampaikan kondisi sesuatu yang ingin disampaikan kepada tanpa prosedur-prosedural itu Pak ya. Ke kelompok tani, kelompok wanita tani, ke pedagang, ke paguyuban, komunitas olahraga, komunitas UMKM. Kalau sudah kita hadir di situ maka obrolan kan juga mengalir begitu saja sehingga mereka juga nggak segan untuk menyampaikan sesuatu. Yang tadinya mungkin tidak terpikirkan sebuah masalah ternyata ada ya Pak, masalah-masalah di bawah ya, akar rumput ya, masalah-masalah gitu ya. Nah mungkin ini Pak, yang terakhir ini Pak ya. Yang terakhir ini sekarang ini kan ada banyak hal kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang pro ya jelas ada. Yang kontra juga ya banyak kan Pak ya. Apapun itu banyak hal ya. Apalagi terkait dengan banyak hal walaupun sifatnya secara skala nasional. Lalu melihat ini Pak, sebagai anggota dewan itu upayanya juga seperti apa Pak? Itu pro dan kontra, maksudnya pernyataan-pernyataan, kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian
tidak berpihak kepada masyarakat. Ini seperti apa Pak? Apa namanya sebagai anggota dewan juga juga kan sebagai masyarakat juga gitu loh. Ya. Itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama ketika terjadi kondisi seperti itu maka kita juga harus tegaskan informasi yang berkembang itu seperti apa. Terkadang saat ini yang kemudian diterima terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kebijakan itu, informasi itu, sesuatu itu sampai kepada mereka itu tidak dengan kondisi yang utuh atau tidak aslinya lah begitu. Jadi parsial ya, potong itu Pak. Sehingga menimbulkan polemik polemik sehingga menimbulkan kesalahpahaman, tidak utuh dan lain sebagainya. Maka yang kemudian kita juga menjadi tugas kita juga sekarang itu adalah kita juga kemudian sampaikan sosialisasi ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika yang menyampaikan sosialisasi itu adalah orang yang memang juga paham yang aturan sesungguhnya seperti apa, maka nanti juga akan menjadi katalisator, akan menjadi penghubung bagi masyarakat dengan kebijakan yang ada itu yang sesungguhnya seperti apa. Jadi jangan sampai kemudian seperti yang saat ini sering terjadi. Apalagi kalau kemudian informasi itu sampai dipelintir begitu kan, jadi membuat kegaduhan juga. Kasihan masyarakat saat ini begitu. Ya, jadi memang harus mencari ya Pak ya, pelan-pelan. Kemudian harus ada sosialisasi yang jelas, sosialisasi terhadap peraturan itu ya. Sosialisasi yang sampai benar-benar dan dipahami oleh masyarakat. Ya, itu bisa disampaikannya formal non formal ya Pak, tidak harus kegiatan semua kegiatan itu tidak harus seperti itu ya, tapi dalam berbagai bahkan kondisi. Kalau kami di DPRD Provinsi Lampung itu juga ada kegiatan setiap bulan itu sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi kemudian juga ada sosialisasi ideologi dan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu, sehingga membuka lebih gamblang, menghangatkan, menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat dan juga ya supaya terjadi harmoni yang lebih baik lagi di bangsa ini begitu. Jadi selain ketemu langsung tadi Pak, misalnya ke anggota dewan, audiensi dan sebagainya, kemudian anggota dewan ngobrol-ngobrol, bisa nggak Pak masyarakat itu mengadukan berbagai keluhan atau mungkin mengusulkan dengan berbagai hal itu ke mungkin lewat layanan-layanan digital gitu Pak? Apakah juga DPRD ini memiliki fasilitas itu Pak? Misalnya website dan sebagainya bisa untuk menyampaikan itu ada? Bisa, ada. Bisa juga ya? Bisa juga. Kadang kan orang kalau ngomong langsung tidak bisa, bisanya kemudian dalam bentuk tulisan, bentuk-bentuk dan sebagainya itu memang juga ada perangkatnya untuk fasilitasnya Pak ya? Bisa disampaikan. Ada. Ya. Dan juga kalau yang lebih akan natural masalah itu sampai ya ketika kita membersamai mereka bersama, hadir, mendengar itu, yang sesungguhnya bisa jadi nggak akan keluar, tapi itu kemudian tersampaikan juga, karena sudah ketika hadir kan mungkin merasa dekat sehingga tidak ada jarak dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sekat-sekat lagi, santai dan sebagainya ya Pak ya. Gitu. Iya. Kopinya sepertinya harus diminum lagi nih Pak. Nah, iya. Harus ada. Bismillah. Nanti yang nonton pengen nanti. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ngobrol banyak Pak. Ini mudah-mudahan dengan obrolan kita ini di podcast Gisti Mengaji ini nanti masyarakat akan tahu lebih luas Pak bahwa fungsi dewan, fungsi legislatif, kemudian bagaimana sih cara menyampaikan aspirasi ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat akan terbuka lah wawasannya supaya kemudian tidak bingung cara menyampaikannya. Mungkin closing statement Pak untuk masyarakat kita baik di Tanggamus maupun di Lampung untuk apapun bentuknya dari Pak ini. Iya. Terima kasih jadi sahabat Gisti Mengaji. Alhamdulillah kesempatan malam kali ini saat ini sudah banyak obrolan dan obrolan-obrolan kekinian dan juga sesuatu yang kemudian harus
kita urai terkait dengan kondisi di masyarakat, baik itu adalah kondisi dari pandemi, kondisi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka satu ungkapan yang ingin saya sampaikan bahwa kita punya karakter, kita punya budaya yang survive, yang mampu untuk bertahan. Maka kita berbagai kondisi. Iya, maka kita harus punya semangat bahwa kita akan terlepas dari semua masalah itu, dan kemudian kita akan bangkit untuk kemudian akan lebih baik lagi dari kondisi. Dia harus optimis ya Pak ya? Woi, harus. Optimis. Udah nggak bisa ditawar-tawar kalau masalah optimis ini ya. harus. Semangat terus ya Pak ya? Semangat terus. Oke, terima kasih Pak Eni sudah Sama-sama, di terima kasih podcast banyak. Gisri Mengaji. Sahabat Gisri Mengaji, Masjid Al Munawarah, setelah kita dengarkan bersama obrolan dengan Pak Heni Susilo, anggota legislatif Provinsi Lampung. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan ini menjadi wawasan bagi masyarakat Tanggamus dan Lampung pada umumnya, bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang memang berfungsi untuk menjadi wakil kita sebagai rakyat. Fungsinya sebagai wakil rakyat, mudah-mudahan bisa ke depan bisa tersampaikan aspirasi daripada masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.